Sriatuna Maria sebagai Direktur. Saya Rizky Alvina Ramadita sebagai HRD. Saya Nabila Ayu Azhara sebagai calon karyawan baru. Jadi video kita kali ini akan mensimulasikan negosiasi kompensasi dan gaji di perusahaan bidang pendidikan. Selamat pagi Ibu Direktur. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Hari ini saya ingin menjelaskan rancangan sistem kompensasi baru yang kami susun berdasarkan analisis mendalam dari wawancara dengan tim SDM dan data terkini. Tujuannya sederhana, bikin karyawan dan dosen lebih termotivasi, loyal, sambil dukung visi instansi ke depan. Pagi juga Ibu Rizky ya, bagus sekali. Saya sudah baca sekilas laporannya, jadi ceritakan dulu apa bedanya dengan sistem yang sekarang. Baik Ibu, ini akan saya jelaskan. Sistem sekarang sudah oke dengan KPI yang objektif 30% presensi dan 70% hasil kinerja untuk karyawan, plus BKD 70%, perangkat 10%, absensi 20% untuk dosen. Nah, kelebihannya penilaian berbasis hasil nyata, tapi kekurangannya masih manual, seperti TK presensi yang bikin kurang efisien. Skala upah juga belum bedain karyawan lama dan baru, hanya lihat masa kerja, kompetensi, pendidikan, dan jabatan. Ya, saya setuju. Proses manual itu menjadi masalah. Jadi rancangannya yang baru bagaimana ya? Jadi rancangan baru ini prinsipnya adil dan berkelanjutan. Struktur skala upah membedakan jabatan, masa kerja, dan kinerja, khususnya membedakan karyawan atau dosen lama dengan baru, agar karyawan lama dapat penghargaan lebih baik. Komponen finansial sama seperti sekarang, gaji pokok, tunjangan kinerja, bonus, THR, upah lembur, dan lain-lain. Tapi ditambah penekanan insentif yang lebih tajam via KPI otomatis. Otomatisnya bagaimana? Kita usulkan integrasi digital untuk presensi dan KPI, biar objektif dan real time. Komponen non-finansial ditingkatkan seperti pelatihan workshop, lingkungan kerja suportif, fleksibilitas jam kerja, fasilitas olahraga, plus pengakuan resmi seperti sertifikat prestasi. Yang tidak langsung seperti perbaikan jaminan pensiun di luar BPJS aja, supaya lebih komprehensif. Biayanya bertahap Ibu, mulai dari otomatisasi KPI tahun ini, baru skala upah tahun depan. Resistensi minim kalau kita komunikasikan transparan, ini melibatkan semua stakeholder dari awal. Nah, menjelaskan manfaatnya buat masing-masing. Nah, untuk hasilnya, motivasi naik, kinerja institusi lebih kuat. Baik, saya dukung full. Langkah selanjutnya apa? Nah, terima kasih Ibu. Kita bisa jadwalkan sosialisasi ke Biro SDM minggu depan. Gimana menurut Ibu? Setuju, kerjakan saja. Ini potensi besar untuk instansi kita. Selamat siang Ibu Nabila, saya Ibu Vina dari Biro SDM. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk panggilan ini. Setelah Ibu lolos tahap wawancara akhir, bagaimana kabar Ibu hari ini? Apakah kita bisa mulai bahas penawaran posisi staf administrasi sekarang? Selamat siang Ibu Rizky, kabar baik, terima kasih. Bisa kita mulai Ibu, saya sudah siap untuk membahas penawaran posisi staf administrasi. Bagus sekali. Sebagai pengantar singkat, di sini menerapkan sistem kompensasi berbasis Key Performance Indicator atau KPI untuk objektivitas dan peningkatan kinerja. Nah, sesuai rancangan baru kami yang membedakan skala upah berdasarkan jabatan, masa kerja, dan hasil kerja. Untuk posisi ini level entry, kami tawarkan gaji pokok 5 juta per bulan. Tunjangan kinerja awal 10-15%. Ini 500.000 sampai 750.000 berdasarkan KPI seperti efisiensi administrasi dan pelayanan mahasiswa. Nah, THR 1 bulan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan lengkap, plus tunjangan jabatan 300.000. Total take home pay estimasi 6.050.000 bulan pertama. Ini dirancang equitable, cost efektif, dan insentif providing. Apa pendapat awal Ibu? Terima kasih atas penjelasannya yang transparan sekali Ibu. Saya
untuk KPI-nya yang objektif. Mengingat pengalaman saya 2 tahun di startup menangani data analisis, rekrutmen dan optimalisasi HR plus skill SPSS dan Smart PLS yang bisa dukung otomatisasi presensi, saya harapkan gaji pokok minimal 6.500.000, tunjangan kerja 20-25% dan tambahan biaya kursus sertifikasi HR. Apakah ada ruang negosiasi untuk paket yang lebih mutual beneficial, Ibu? Kami hargai pengalaman relevan Ibu, terutama untuk transformasi digital SDM kami. Skala kami balance naikkan gaji pokok ke 5.500.000, tunjangan kinerja 20% setelah probation 3 bulan. Nah, targetnya 90% akurasi data, reduksi proses 15%, bonus tahunan 1 bulan, upah lembur jika perlu. Nah, non finansialnya pelatihan internal dan pengakuan prestasi, estimasi total 6.600.000 bulan keempat. Counter offer, Ibu apa? Terima kasih atas masukan yang Ibu berikan. Menurut saya ini seimbang untuk komitmen jangka panjang saya. Jadi gaji pokok 6 juta, tunjangan 20%, langsung dengan KPI realistis seperti integrasi absensi digital. Dari pengalaman saya, THR pro rata, WFH 2 hari dalam waktu 1 minggu, dan akses perpustakaan digital. Ini secure dan acceptable untuk kontribusi jangka panjang saya. Proposal WFH dan absensi selaras dengan perbaikan sistem kami. Bid in the middle-nya gaji pokok 5.800.000, tunjangan 18% awal dengan review bulanan, BPJS full, THR, bonus 1 juta per tahunan, pelatihan sertifikasi 2 juta per tahun, pengakuan bulanan, WFH hybrid 1-2 hari post probation, total semuanya 6.900.000 plus bulan pertama. Sudah pas? Baik Ibu, ini menurut saya sangat fair. Saya setuju. Mulai 1 Januari 2026 komitmen kita. Terima kasih Ibu. Senang Ibu setuju kontrak besok dikirim. Ibu Nabila ada pertanyaan lain? Mungkin sudah tidak ada. Terima kasih.